아주 작사를 했네. 어? 너희끼리 쏜 거야. 난 총 꺼내지도 않았어. 우리 탁자 있지? 내부 문서인데 이거. 근데 넌 급히 어디 갔는데? 너가 연락이 안 돼. 민서가? 여기 있는 사진. 민서? 민서가 연락이 안 되나 봐. Di episode ke-10, kita langsung flashback di mana Yura dan Taegu kecil menjalani hari-hari mereka di camp. Anak-anak itu dipertontonkan sebuah cuplikan untuk menanamkan rasa nasionalisme mereka. Tak hanya itu, mereka juga berlatih untuk bertarung. Semua itu mereka lalui dengan latihan yang sangat keras. Hingga tiba saatnya hari pembantaian terjadi dan menyisakan Yura dan Taegu. Setelah mereka berpisah, Yura terpontang-panting hingga ke Thailand. Yura menyusuri area permukiman dan memutuskan untuk masuk ke sebuah rumah. Yura yang kelaparan dengan lahapnya menyantap makanan yang ada. Tak lama pemilik rumah itu datang dan Yura segera bersembunyi. Lalu pasangan pemilik rumah itu menyadari jika ada penyusup di rumah mereka. Dan setelah ditelusuri, mereka menemukan seorang anak yang mereka temui di pasar. Yura yang tak terbiasa bersosialisasi dengan dunia luar tentu sangat ketakutan dan menodongkan senjatanya. Dan yang terjadi... Untung saja peluru itu kosong dan Yura pingsan saat itu juga. Ketika Yura siuman, pasangan itu memutuskan untuk memberikan Yura makan. Perlahan tapi pasti, pasangan suami istri itu dengan sabar merawat Yura. Yura yang kesulitan membaca tulisan Thailand mulai mempelajari bahasa Thailand. Dan kalimat pertama yang Yura tuliskan untuk pasangan suami istri itu adalah terima kasih. Dengan kata lain, Yura kini mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menerima pasangan suami istri itu sebagai orang tuanya. Yura kini beranjak menjadi gadis yang cantik dan Yura menjalani hari-harinya dengan bahagia. Dan ketika sarapan, ibunya memberitahu di pasar ada seorang pria yang bertanya apakah Yura anak kandungnya. Orang tuanya itu jelas tidak suka dan mengusir pria yang ingin mendekati anaknya. Mereka hanya ingin Yura tetap fokus dengan kuliahnya. Terlihat raut wajah Yura yang cemas dan ia meminta kedua orang tuanya untuk tetap tinggal di rumah. Dan ketika pulang, apa yang ditakutkan Yura benar-benar terjadi. Kedua orang tuanya dibunuh oleh para preman dan ketua dari para preman itu adalah Taegu sendiri. Lalu scene kembali di masa sekarang di mana Yura merasa sangat sedih mengenang masa lalunya. Sambil memandangi foto keluarga barunya, Yura bertekad tak akan membiarkan Taegu menyakiti keluarganya lagi. Scene beralih pada Do-hun yang mendapat informasi dari Cherry jika mobil hitam yang ia kejar sudah pergi dari gedung itu. Do-hun lantas masuk ke dalam dan tiba-tiba ia mendapat serangan. Setelah melumpuhkan para kerucu-kerucu itu, Do-hun dibuat terkejut ketika melihat sebuah berkas tentang dirinya dan kepala Oh. Namun ia lebih dibuat terkejut setelah mengetahui jika selama ini keluarganya telah diawasi MGD. Tak lama itu, Ji-hoon menelpon dan memberitahu jika Min-seo dari tadi belum pulang, begitupun dengan Yura. Mengetahui hal itu, Do-hun langsung tancap gas mencari Min-seo. Di jalan, kepala Oh menelpon dan bertanya soal kekacauan yang dibuat Do-hun. Do-hun mengaku jika mereka saling menembak dan ia tak mengeluarkan pistolnya. Do-hun lalu memberitahu kepala Oh jika identitas mereka sudah terbongkar dan meminta kepala Oh untuk memeriksa berkas di meja. Melihat berkas itu, kepala Oh begitu terkejut bagaimana mungkin data internal NIS bisa bocor. Setelah itu, kepala Oh berjanji akan menemukan si pengkhianat itu dengan menginterogasi pria yang berhasil ditawan Do-hun. Dan beginilah cara kepala Oh membuat pria itu berbicara. 모른다고. 야, 돈 받고 시키는 거야. 누가 보내서 온 거야? 네가 그걸 알아서 뭐하게. 이런다고 말할 것 같아? 숨값보다 비싸?
Setelah itu, kepala O yang habis membersihkan cipratan darah ditelepon oleh Yura yang bertanya keberadaan Taegu dan kenapa Taegu tidak ada di gedung itu. Kepala O begitu terkejut karena ia pikir Yura akan datang membunuhnya terlebih dahulu sebelum Taegu. Yura tak peduli dan ia kembali bertanya keberadaan Taegu. Kepala O lalu menyadari jika senjata yang dipakai Yura adalah milik Bullet dan Yura masih menyimpannya hingga sekarang. Kepala O lalu menyindir Yura yang ingin melupakan masa lalunya tapi ia masih menyimpan senjata itu. Yura seharusnya tahu sekali terlibat dengan MGD, Yura tak akan bisa memiliki kehidupan yang normal. Kepala Oh lantas memberitahu percuma saja membunuh Taegu karena MGD akan terus mengirim orang-orangnya untuk mengancam keselamatan keluarganya. Dan Yura harusnya tahu itu sejak ia membunuh Wolfe dan buktinya sekarang Taegu menjadi penggantinya. Yura juga tahu soal itu, itulah kenapa ia akan terus membunuh siapapun yang mengancam keselamatan keluarganya. Ia akan terus membunuh lagi dan lagi hingga tak akan ada lagi ancaman untuk keluarganya. Kepala Oh lantas menunjukkan foto Yura dan Minsho yang selama ini diintai oleh MGD dan memberitahu jika Minsho hilang kontak. 민서가 연락이 안 되나 봐. Kembali pada Do-hun yang sudah tiba di sekolah dan ketika melihat rekaman CCTV, ia akhirnya tahu jika Minsho dibawa dengan mobil hitam dan meminta Cherry untuk melacaknya. Tak lama Yura datang dan Do-hun mengajak Yura untuk mencari Minsho bersama. Karena menyangkut keselamatan Minsho, Yura mengabaikan egonya dan bekerja sama dengan suaminya itu untuk mencari anaknya. Di jalan Yura mendapat pesan dari Taegu jika Yura ingin anaknya baik-baik saja, Yura harus segera membunuh kepala Oh. Mendapat pesan itu, awalnya Yura hendak turun tapi ia membatalkan niatnya ketika Cherry melaporkan posisi mobil yang menculik Minsho. Lalu scene beralih pada Minsho dan Taegu di mana Minsho di sini merengek minta berhenti di sebuah toilet. 성표! 나 화장실 가야 된다니까? 여기서 싸워! Setelah itu di luar, Taegu mengirim pesan pada direktur jika ia akan membereskan kepala Oh sesuai rencana sebentar lagi. Setelah mendapat pesan itu, direktur lalu menelpon Warrior dan memberitahu sejauh ini rencana mereka berjalan dengan lancar. Warrior yang tak sabar ingin masuk ke Korea minta direktur untuk segera menghabisi target yang tersisa agar tak ada lagi saksi yang akan menyeretnya ke pengadilan. Kembali pada Do-hun dan Yura di mana mereka bisa memastikan jika Minsho kini bersama Taegu. Sementara Minsho sendiri, ia yang ingin memberikan kue pedas untuk pamannya ditolak mentah-mentah oleh Taegu dan membuatnya merasa sedih dan menangis. Yura yang menyusul Minsho lagi-lagi dibuat khawatir ketika pegawai di sana memberitahu jika anak yang mereka cari sempat menangis. Dan di luar Yura meminta maaf pada Do-hun, tapi Do-hun meminta Yura agar tak usah memikirkan hal itu dan mereka harus lebih fokus untuk menemukan Minsho terlebih dahulu. Do-hun dan Yura lantas terus mencari anaknya berdasarkan informasi dari Cherry dan Yura memberikan ancaman pada Taegu jika Taegu menyakiti anaknya maka ia akan membalas lebih atas kematian orang tuanya juga. Sementara kepala Oh di sini, ia mencoba mengejar tangan kanan direktur yang membocorkan datanya dan ia berhasil menangkap pria itu. Kembali pada Minsho dan Taegu di mana mereka beristirahat di sebuah pondok dan ketika Minsho hendak menelpon ibunya, Taegu langsung merampas HP-nya dengan alasan jika HP Minsho harus dicas terlebih dahulu. Setelah itu Minsho memainkan semua mainan di sana dan ketika merasa bosan, Minsho mengajak pamannya itu untuk bermain bersama. Taegu lantas bertanya Minsho mau main apa. Minsho jawab ia hanya ingin berlatih untuk bertarung agar ia bisa melindungi Boseok. Melihat Minsho, Taegu lantas bilang jika Minsho mirip seperti ibunya. Dan saat itu juga Taegu teringat kenangan dengan almarhum anaknya. Dan ya kalian tidak salah, Taegu dulu sempat memiliki keluarga sama seperti Yura. Setelah mereka selesai latihan, mereka berdua lantas pergi keluar dan saat itu juga Do-hun dan Yura baru tiba di sana. Mereka berdua berpencar untuk mencari Minsho. Di luar, Taegu yang membaca pesan dari Yura lagi-lagi dibuat bingung karena ia merasa tak pernah menyakiti ataupun melukai orang tua Yura. Setelah itu Minsho tiba-tiba bertanya kenapa ibunya membenci pamannya. Taegu jawab jika ibunya itu pasti punya alasan dan saat itu juga Taegu teringat ketika ia dan anak buahnya membunuh orang tua Yura di scene awal tadi.
Scene kembali di masa sekarang di mana Minseo menyarankan jika memang pamannya itu sering mengganggu ibunya waktu kecil, cobalah untuk meminta maaf pada ibunya dan laki-laki harus berani meminta maaf duluan. Setelah itu Minseo yang lapar meminta pamannya itu untuk membelikannya makanan dan Taegu pun bersedia dan ia meminta Minseo untuk tetap di sini. 니네 도대체 며칠에 들어온 거냐? 너랑은 할 얘기 없고. 히든폰이 어디 있을까? 어디 있을까? 아, Kembali pada kepala Oh yang berusaha untuk mengorek informasi dari seorang agen NIS yang tentu saja tak akan mudah untuk mendapatkan informasi dari seorang agen intelijen. Kembali pada Yura yang melihat sebuah pondok dan menemukan tas Minseo di dalamnya. Yura juga melihat Minseo tengah duduk sendirian di luar dan ia segera menghampirinya. Setelah memastikan anaknya baik-baik saja, Yura lantas mengabarkan Do-hun. Beberapa saat kemudian, Taegu yang baru datang membawa makanan baru menyadari jika Minseo sudah bersama Yura. Dan saat itu juga Do-hun langsung membogemnya. 내 말 잘 들어. 내 가족을 건드리거나 넌 이 세상에 없을 거야. 그 가족 중에 27번 강유라도 포함이 되는 건가? 이발 19번. 네 목숨이나 간수 잘해. 뚜껑시 노릇한다고 누구도 안 하지 널 제거할 거다. 그게 사실이라면 왜 나한테 알려주는 거지? 너 같은 놈도 스스로 선택할 기회는 있어야 되니까. 시간 낭비야. 내 시간인데 내가 판단할게. Kembali pada kepala Oh yang dengan sabar menunggu seseorang yang akan menelpon atau menemui pria itu. Dan saat itu juga jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Dan kesabaran kepala Oh terbayar ketika ia akhirnya menemukan ponsel rahasia yang selama ini digunakan MGD untuk berkomunikasi. 처리가 어디까지 된 거야? 5천년? 강유라? 5,000년입니다. 우리 얼굴 봐야겠죠. Di jalan, Do-hun teringat kenangannya sebelum menikah dengan Yura di Thailand. Setelah itu, karena kondisi yang tidak menentu, Do-hun menitipkan Minseo pada adiknya. Dan ketika pulang, lagi-lagi pasangan itu seperti masih canggung satu sama lain. Ketika hendak masuk rumah, Do-hun memiliki firasat buruk dan memberi aba-aba pada Yura. Dan benar saja ada penyusup yang dikirim MGD untuk membunuh mereka dan episode pun bersambung.